buka. Sekarang dia rubah lagi. Ya, dia mengatakan itu mimisan. Mana ada mimisan segitu banyak darah? Terus kalau itu memang bukan perbuatannya, kenapa dia minta maaf? Minta maaf melalui video, minta maaf dan juga mengaku di depan penyidik di Polda. Ya, itulah inti-inti pokok dari apa yang terjadi dan bagaimana pihak sana mutar-mutar jawabannya karena sudah ke sudut. Dan kita sangat, dan Pena sangat berharap agar kemungkinan besar dalam waktu dekat kasusnya akan limpah ke kejaksaan. Dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Pena dan sekeluarga dan juga jutaan wanita di Indonesia menghimbau kepada Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan juga Kejari Surabaya agar jangan memberikan penangguhan penahanan. Ya, agar jangan memberikan penangguhan penahanan karena ini adalah simbol perjuangan dari para jutaan wanita atas perbuatan KDRT. Sekali lagi Ibu Pena dan hal ini mewakili para korban KDRT di seluruh Indonesia agar penahanan dari Saudara Ferry jangan ditangguhkan. Ya, itu akan menunjukkan wibawa hukum. Dan terima kasih kepada Bapak Kapolda Jawa Timur, Bapak Direktur Reskrim Polda Jawa Timur, dan seluruh penyidik. Dan dalam hal ini kami juga mengharap kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kajari Kediri agar tetap Ferry ini ditahan sampai proses hukum. Itu kira-kira inti pokoknya mengenai peristiwa. Ya, ada lagi yang berita mana? Oke, khusus mengenai kejadian itu ada pertanyaan nggak? Kenapa? Apa? Ya kan udah dijawab tadi. Kalau bukan tidak ada KDRT, mana mungkin darah segitu banyak? Ya kan, darah segitu banyak. Ada janitor di sana melihat dia lari dari kamar mencari pertolongan sampai satpam datang. Ya, darah begitu banyak. Dan kemudian juga dia bikin video minta maaf gitu kan. Kemudian juga depan penyidik dia waktu pertemuan pertama kan minta maaf juga, ya. Dan sudah ditahan. Kalau bukan karena buktinya cukup, nggak mungkin ditahan. Jadi nggak usah lagi persoalkan ada KDRT atau tidak, ya buktikan di persidangan nanti. Itu aja jawabannya. Jadi jangan terlalu apa? Silakan Ibu Pena menjawab itu. Tadi udah dijawab, jawab lagi Bu. Apa yang kamu alami selama 3 bulan ini? Nggak boleh ada merek kan? Tadi udah dijawab sebenarnya, tapi kamu bawa dulu. Kenapa baru sekarang? Karena baru lukanya itu darahnya itu ngosor banget, baru itu yang paling fatal itu. Tapi nggak apa-apa, jawab dulu. Ya. Coba ceritakan dulu apa yang kamu alami. Pertama, kejadian di mana dan yang paling besar di mana? Saya menikah sama Ferry kurang lebih 10 bulan. Selama 10 bulan, 6 bulan memang Ferry tidak pernah melakukan KDRT. Tapi di bulan November tanggal 17 saya ingat banget karena saya harus ada di Medan dalam rangka undangan sebagai influencer. Saya ingat tanggal itu karena habis itu saya harus foto. Jadi di situ saya ingat tanggalnya, kemarin saya baru ingat. Kalau untuk KDRT di luar dari rumah adalah di Medan itu. Di dalam kamar itu pagi-pagi seperti biasa ada keinginan yang tidak terpenuhi. Dan jam 9 saya harus sudah siap sebagai influencer untuk acara talk show. Habis itu saya bilang saya harus siap-siap, saya harus mandi, harus breakfast, harus semua. Habis itu seperti biasa saya udah tahu kalau keinginannya nggak diturutin pasti ada masalah dan kemudian akhirnya singkat cerita karena dia ngambek marah akhirnya berantem lah. Kalau berantem verbal itu sering biasa rumah tangga. Tapi kalau tiba-tiba saya
fitting seperti yang saya tadi sebutkan. Di fitting itu adalah, mungkin Bang Hotman sudah pernah memperagakan waktu kita di Polda. Itu sakit sekali. Karena apa? Dia tuh pesilat. Jadi tenaga dia tuh semua pasti tenaga yang luar biasa kerasnya. Dan itu selalu mengenai tulang rusuk saya selalu sebelah kiri. Karena kan simpulnya dia tangannya kan di sini. Habis itu saya kalau udah kayak gitu saya nggak bisa ngapa-ngapain kecuali kaki saya lemes, tangan saya lemes. Habis itu saya diangkat, didorong ke lantai. Waktu itu lantainya memang kapet, diangkat lagi, didorong lagi ke kursi, diangkat lagi, didorong lagi ke tempat tidur dan dibekap. Tapi memang nggak ada yang bisa nolongin saya karena selalu digedein TV-nya. Jadi nggak ada yang denger saya pada saat itu. Dan itu sampai 8:30 saya bilang, ini saya mau acara, nggak apa-apa kita bikin malu aja. Kan kamu lagi nggak pakai baju, saya juga nggak pakai baju. Udah kita bikin viral aja. Kita bikin aja viral, kita mati berdua di sini. Di situ saya udah pasrah. Mungkin saya udah mati kali atau apa, saya nggak ngerti itu ancaman atau apa. Dan benar, akhirnya di 8:30, lebih 5 menit kalau nggak salah, baru dia bebasin saya, udah kamu make up. Habis itu saya make up untuk saya udah mati. Tapi saya, begitu acara jam 9 saya udah gak ada suara. Karena suara saya udah habis, dari jam 6 sampai jam 8:30 lebih saya teriak-teriak. Itu yang pertama, tapi saya nggak buat BAV. Saya nggak buat visum. Kenapa? Karena jujur saya masih mencintai Ferry. Dan nggak mungkin baru sekali perbuatan saya langsung pengen mempolisikan, nggak mungkin. Tapi saya juga nggak berani cerita sama mama, papa, anak-anak, nggak berani. Karena saya tahu sekali saya cerita saya pasti disuruh selesai. Karena saya masih sayang dan dia selalu sujud-sujud minta ampun demi Allah, demi Rasulullah. Nena, Abi gak akan ulang lagi. Abi minta maaf, Abi gak akan ulang. Abi janji kalau Abi ulang lagi, Abi akan masuk neraka paling dalam atau apa, gak tahu lah. Aku masih maafin dan itu akan terjadi terus di rumah kita di Jalan Paso. Di atas, di kamar kita yang gak ada CCTV. Makanya setiap kali dia meeting aku udah bilang, Bi aku gak kuat, Bi aku udah tua, udah 50 tahun, nanti tulang aku geser gimana. Enggak, nanti Abi pijetin. Aku memang gak bisa buktiin karena memang gak ada lebam. Makanya waktu di visum Bang, aku ditanya, Bu kalau di ini kok gak ada birunya. Tapi memang di dalam matanya. Makanya waktu di mitra keluarga saya minta di ronsen kan. Dan benar hasil ronsennya kan itu fracture tulang rusuk saya. Karena udah keseringan dan 3 bulan terakhir. Jadi untuk melaporkan suami yang paling kita cintai tentang KDRT fisik bukanlah hal yang mudah, teman-teman. Kenapa saya melakukan tanggal 8? Karena itu sudah qadarullahnya. Allah bisa memperlihatkan bagaimana darah yang begitu banyak keluar tidak berhenti. Mau bilang apa lagi, Ferry? Kalau selama ini dia bilang mana buktinya? Kapan saya KDRT orang gak ada lebam? Dan saya selalu diam, iya ya, gak ada buktinya. Kecuali saya siap cerai, kecuali saya memang siap untuk berpisah. Itulah perempuan. Saya sampai titik darah penghabisan, saya masih tunggu gentleman dari seorang Ferry Irawan. Dari tanggal 8, seperti yang saya ceritakan tadi, dia tidak mengakui buat saya selesai. Gak mungkin dong saya pertaruhkan kalau saya damai. Di saat itu saya masih pulang dari Kediri, 1 mobil berdua aja. Atau saya sempat tidur lagi. Bisa apa yang terjadi? Coba bisa bayangkan, pilihan saya adalah terus melaporkan ini kepada polisi karena itu jalur hukumnya. Saya tidak pernah curhat ke medsos. Oke, yang pertama di media.